Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga penyiaran. Bahwa media penyiaran di Indonesia ini terdapat beberapa perusahaan ya. Bahkan ada ratusan perusahaan mulai dari levelnya nasional sampai pada levelnya lokal dan juga nanti pada komunitas. Sehingga dalam industri penyiaran di Indonesia ini sangat besar dan juga memiliki keberagaman dari sisi stasiun penyiaran dan juga pada sisi konten-konten penyiaran yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita bicara penyiaran, maka kita tidak juga bisa lepas dari yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia, yang di dalamnya juga mengatur bagaimana lembaga penyiaran ini berdiri dan juga bagaimana mengesahkan dan memberikan masukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk lembaga-lembaga penyiaran ini mendapatkan hak dan izin untuk bersiaran. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa air, laut, dan udara ini dikelola oleh negara. Yang mana dalam frekuensi penyiaran ini menggunakan frekuensi udara atau dia merambat melalui udara. Dan juga begitu pun juga dengan satelit. Sehingga ini harus diatur ya bagaimana lembaga penyiaran ini bisa berdiri dan juga menjalankan pola siarannya masing-masing. Nah, semakin maraknya dunia penyiaran ya, saat ini dapat dilihat dengan adanya bisnis ya, penyiaran yang dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Kalau kita flashback kembali bahwa kemunculan televisi di Indonesia ini diawali pada tahun 60-an yang mana TVRI menjadi salah satu ya yang menjadi televisi pertama atau tonggak TV pertama di Indonesia. Yang mana bersamaan dengan adanya Asian Games yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia pada zaman Pak Soekarno. Kemudian berkembang TVRI masih menjadi salah satu TV yang satu-satunya TV di Indonesia sampai pada tahun 80-an sampai awal 90-an. Yang mana disusul dengan RCTI, kemudian disusul dengan TPI, kemudian disusul dengan SCTV yang kemudian mendapatkan izin untuk bersiaran secara nasional ya, meskipun pada saat itu infrastrukturnya tidak sepesat sekarang. Yang mana saat ini bisnis penyiaran ini dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan ya. Jelas berkembang eh, masing-masing industri penyiaran ini memiliki berbagai platform, tidak hanya media penyiaran secara apa namanya secara konvensional baik itu televisi maupun radio, tapi dia juga memiliki banyak platform lain dan gurita-gurita bisnis yang lain ya, yang itu didukung oleh percepatan teknologi informasi. Nah, ini dilihat dari sisi yang menguntungkan ya, apa namanya kita bisa melihat dari eh, media massa itu tidak hanya pada fungsinya sesuai dengan undang-undang, tapi juga ini menguntungkan atau tidak ya. Seorang bisnis ya, pebisnis itu pasti akan melihat itu. Jadi tidak hanya semata-mata untuk bakar uang saja tidak. Jadi ada sisi di mana bahwa kita mendirikan sebuah bisnis itu menguntungkan atau tidak. Menguntungkannya dari banyak hal ya. Nah, membuat orang ya atau yang memiliki modal besar berlomba-lomba untuk membuat investasi tersebut. Jadi di media penyiaran ini padat modal dan juga padat sumber daya. Artinya apa? Padat modal di sini, modal untuk mendirikan televisi, mendirikan radio ini tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan modal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki modal besar. Jadi ada dua model atau pengelolaan stasiun penyiaran. Yang pertama adalah pengelolaan perorangan ya atau individu single owner. Jadi ada yang ini dimiliki oleh satu ya, satu orang. Ya.
Atau ini juga dimiliki oleh ownership atau grup ya, pengelola kelompok. Ada juga yang sudah masuk ke bursa saham seperti MNC ya, MTEK, grupnya SCM ya, Suri Citra Media atau CTV itu sudah masuk ke saham ya. Artinya siapapun bisa memiliki dengan membeli sahamnya televisi-televisi tersebut. Itu kalau semakin besar maka dia akan go public ya. Seperti tadi MNC, kemudian SCM ya, Surya Citra, Multimedia dan sebagainya yang sudah masuk ke bursa saham. Atau yang dimiliki oleh perorangan ya, individu yang tadi single owner yang memiliki modal yang besar dan kuat ya, karena tadi padat modal dan padat sumber daya juga. Nah, pengelola stasiun ya, siaran tadi ada seorangan dan juga ini dimiliki oleh kelompok atau grup ownership. Nah, selain itu juga dilihat dari jenis stasiun penyiaran. Ini menurut pada peraturan ya perundang-undangan, undang-undang penyiaran bahwa terdapat 4 jenis ya stasiun penyiaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik, kemudian lembaga penyiaran swasta, dan ketiga lembaga penyiaran berlangganan, dan yang keempat adalah lembaga penyiaran komunitas. Jadi dikategorikan untuk membedakan jangkauan siarannya, tujuan dia bersiaran, kemudian nanti efeknya juga pada kontennya, kemudian nanti juga berimbas pada bagaimana pengelolaannya. Itu nanti juga akan berimbas. Bahwa di Indonesia ini ada yang namanya, pertama coba kita lihat ya, lembaga penyiaran publik. Nah, lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Nah, contohnya apa? TVRI dan RRI. Ada dua lembaga penyiaran publik di Indonesia, yakni adalah TVRI dan RRI. Maka tidak heran kalau teman-teman sering mendengar LPP, TVRI, LPP, RRI, atau singkatan lembaga penyiaran publik, yakni LPP. Nah, ini harus dimiliki oleh negara. Ya. TVRI ini dimiliki oleh negara. Tersebar dari Aceh sampai Papua. Di masing-masing daerah mereka memiliki kantor wilayahnya masing-masing. Jawa Tengah dia punya kantor wilayah. Di Jogja dia juga punya. Di Jawa Timur dia punya. Dan masing-masing provinsi dia punya kantor perwakilan atau kantor wilayahnya masing-masing. Ya karena dimiliki oleh negara. Dan juga dibiayai oleh APBN sehingga biasanya TVRI teknologi-teknologi baru yang diterapkan dalam sistem penyiaran di Indonesia ini diterapkan dulu di TVRI dan juga RRI. Begitupun juga RRI, Radio Republik Indonesia. Ini juga tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga di wilayah kalian masing-masing pasti pernah mendengar siaran RRI. Ya. Dan masing-masing wilayah dia memiliki karakteristik nanti kontennya masing-masing. Nah, dari sisi konten, ini ada yang konten yang dia mengikut jaringan secara nasional dan juga dia berjaringan secara lokal ya. Nah, TVRI dan RRI ini secara digital dia setelah memiliki beberapa channel ya, channel khusus nasional itu ada untuk TVRI, kemudian channel TVRI World versi bahasa Inggris, kemudian channel sport dan juga channel lokal masing-masing daerah. Ada 4 channel. RRI juga sama, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan seterusnya. Jadi ini bisa memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Namun perlu diingat bahwa penyiaran publik atau LPP ini harus bersifat apa? Independen ya, netral. Dari sisi apa independen dan netralnya? Tidak memihak kepada faksi-faksi misalkan ya politik tertentu ya atau isu-isu tertentu. Ini tidak boleh apa namanya memiliki tendensi di sana atau kelompok-kelompok tertentu ya tidak boleh. Jadi harus kontennya harus apa namanya bersifat umum dan juga independen netral.
dan juga tidak komersil ya. Kalau tidak komersil ini masih debatable. Apa namanya? Ada program TVRI yang juga dibiayai dari luar dan itu sudah diatur sedemikian rupa ya untuk melalui perundang-undangan yang baru. Nah, nah berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Jadi untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Ini ada lembaga penyiaran publik. Selanjutnya ada lembaga, nah ini sumber pendapatannya dari LPP ya, APBN, kemudian APBD, kemudian sumbangan masyarakat, ya, siaran iklan layanan masyarakat, iuran pajak yang dipungut pada masyarakat, nah ini pajak jadi APBN, kemudian usaha lain yang sah berdasarkan ketentuan yang jadi sumber pendapatan. Tidak boleh ya menarik ya, apa namanya iklan dari sembarangan ya, harus diatur di sana. Ada iklan lain masyarakat karena tadi fungsinya harus netral, independen dan juga memberikan kepentingan kepada masyarakat. Ya. Ini sumber pendapatan dari lembaga penyiaran. Nah, kita lihat bagaimana dengan deskripsi dari lembaga penyiaran swasta. Nah, lembaga penyiaran swasta harus berbadan hukum di Indonesia. Jadi harus diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM akta pendiriannya. Ya, setiap perusahaan pasti harus punya akta pendirian. Ini legal atau tidak ya. Nah, bersifat komersial dan memiliki bidang usaha menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Bersifat komersial. Nah, ini beda tujuannya. Dan memiliki bidang usaha. Nah, sumber pembiayaan stasiun penyiaran swasta berasal dari iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Jadi bersifat apa? Komersil ya. Kalau bersifat komersil berarti kontennya ini harus memiliki nilai jual kepada siapa pengiklan karena ini tidak dibiayai oleh negara, tidak dibiayai oleh APBN. Maka dia harus bisa survive sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membuat program-program yang berkreatif ya, program-program yang memiliki ketertarikan di tengah-tengah masyarakat ya sehingga tingkat ketontonannya tinggi membuat orang untuk beriklan ya menawarkan iklan. Saya mau iklan di situ ya karena tayangannya ini bagus yang ditonton jutaan manusia di Indonesia, jutaan khalayak di Indonesia, sehingga ini apa namanya banyak pengiklannya di situ atau kategori jam prime time dan sebagainya. Nah, ini berasal dari iklan ya. Tadi pendapatannya berasal dari iklan. Nah, contohnya ya banyak ya. Trans TV, Trans 7, Metro TV. Ya. Selain dari LPP tadi yang sifatnya nasional, dia komersial. Komersial. Nah, nanti ada juga yang itu komunitas dan seterusnya. Nah, penyelenggara penyiaran. Nah, ini untuk mendirikan lembaga penyiaran swasta, ini juga harus melalui aturan yang cukup rigid ya. Tidak bisa sembarangan kita mendirikan ini harus punya syarat-syarat tertentu, ya, harus punya kantornya, harus punya studionya, harus punya sumber daya manusianya. Nah, itu penting. Ya, maka lembaga penyiaran swasta ini kebanyakan memiliki eh, unit usaha yang lain ya kalau sudah besar. Kita kenal televisi-televisi besar ini ya kebanyakan adalah lembaga penyiaran swasta. Karena tadi dituntut untuk bisa survive dan eh, mendapat iklan dari pengiklan, maka dia lebih kreatif ya dari sisi kontennya, dari tontonannya dan seterusnya. Nah, ini ya lembaga penyiaran swasta. Kemudian ada lembaga penyiaran berlangganan ya. Lembaga penyiaran berlangganan harus berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan yang memancarluaskan ya, atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, TV, multimedia atau media informasi lainnya. Nah, ini terkadang eh misal contohnya Oke Vision ya. Oke Vision di dalamnya banyak channel ya. Nah, yang berbadan hukum harus Oke Visionnya. Ini dia harus berbadan hukum ya, lembaga penyiaran berlangganan. Jadi bedanya dengan LPP dan lembaga penyiaran swasta adalah kalau kita nonton itu kita tidak bayar karena pendapatannya dari iklan. Tapi kalau lembaga penyiaran berlangganan, kita mau nonton konten-kontennya, kita mau nonton channelnya, kita harus berlangganan bulanan. Ada biaya bulanan yang
dibebankan kepada kita. Jadi baru kita bisa oh saya sukanya sepak bola, ya saya harus nonton beIN Sport, ya beIN 1, beIN 2. Dia bisa menayangkan mulai dari Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, dan juga Liga Champion. Atau juga Liga 1 Indonesia. Nontonnya di mana? Berlangganan dan seterusnya. Nah, ada yang TV berlangganan seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini ya juga beberapa berlangganan televisi maupun radio dan juga platform media informasi lainnya. Nah, ini lembaga penyiaran berlangganan sehingga apa namanya polanya berbeda ya, polanya berbeda. Ini yang tidak bisa kita tonton secara terestrial secara langsung di televisi rumah kita ya, tapi harus bayar dulu. Biasanya juga nanti ada alat penangkap khusus seperti parabola dan juga nanti ada receivernya ya. Biasanya kan ada yang masangin ya, ada yang memasang di rumah kita. Tidak bisa ditangkap dengan antena biasa ya. Harus ada antena khusus misalnya seperti parabola dan seterusnya. Nah, kemudian ada lembaga penyiaran komunitas ya. Ini ada 4 sebenarnya dari undang-undang ya, lembaga penyiaran publik, kemudian lembaga penyiaran swasta, kemudian lembaga penyiaran berlangganan, dan yang terakhir adalah lembaga penyiaran komunitas ya. Nah, lembaga penyiaran komunitas harus berbentuk badan hukum di Indonesia. Nah, ini harus ya terdaftar di Indonesia. Kadang kan ada misal dari televisi internasional ya seperti CNN. Itu kan internasional ya jaringannya. Tapi untuk mendirikan CNN Indonesia maka dia harus berbadan hukum di Indonesia. Ada akta pendiriannya, CNN Indonesia. Nah, didirikan oleh, nah kalau ini lembaga penyiaran komunitas ya, ini skupnya lebih kecil dibandingkan dengan LPP, kemudian apa namanya swasta ya. Nah, ini komunitas tertentu ya, komunitas keagamaan, komunitas sosial ya, komunitas nanti juga organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang, bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi dan seterusnya. Nah, juga bersifat independen ya, tidak komersil dan dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah yang terbatas serta untuk melayani kepentingan komunitasnya ya. Misal contohnya ini MTA TV ya. Kemudian ada ini contohnya kalau radio di sekitar kita ada Tasmania ya. Kemudian radionya apa namanya NU ya, radionya MAJT ya, dan seterusnya. Untuk ini tidak komersil dengan daya pancar rendah, kemudian luas jangkauan wilayahnya terbatas atau untuk melayani kepentingan komunitas ya. Ada Muhammadiyah TV, ada NU TV dan seterusnya. Nah, stasiun penyiaran ini didirikan tidak untuk mencari untung atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan ya. Sama halnya dengan lembaga penyiaran publik tadi LPP. Yang membedakan adalah skupnya ini lebih terbatas. Jangkauan wilayahnya terbatas. Jangkauan siarannya terbatas ya. Jadi banyak masing-masing lembaga penyiaran komunitas yang ada di Indonesia. Jadi itu tadi teman-teman lembaga penyiaran ada 4 ya, ada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan yang terakhir adalah lembaga penyiaran komunitas ya. Baik, berikut adalah tadi materi dari lembaga penyiaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.